Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Wisnu Dewandono. Saya adalah mahasiswa CTMBI Manajemen Bisnis Indonesia Depok, program manajemen semester 7. Nah, pada video ini saya akan menyampaikan dan menjelaskan tentang mengenai budaya organisasi. Nah, budaya terdiri dari serangkaian nilai, ide, preferensi, konsep, moralitas, kode perilaku yang nantinya menciptakan kekhasan di antara kelompok manusia tersebut. Sedangkan organisasi adalah suatu platform yang dimana individu dari berbagai latar belakang bersatu bekerja sebagai unit kolektif untuk mencapai tujuan bersama yang ditargetkan tertentu. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan budaya organisasi itu? Budaya organisasi itu adalah sistem kepercayaan dan sikap bersama yang berkembang dalam suatu organisasi dan membimbing perilaku para anggotanya. Selain itu, budaya organisasi juga dapat diidentifikasikan sebagai filosofi, ideologi, nilai, dan sikap dan norma-norma yang menyatukan suatu organisasi disebarkan oleh para karyawannya dalam perusahaan tersebut. Lantas, bagaimana pengertian budaya organisasi itu menurut para ahli sih? Kayak seorang ahli bernama Edgar Schein menyatakan bahwa budaya organisasi dapat diidentifikasikan sebagai pola asumsi yang besar yang dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu, terutama ketika belajar dari beradaptasi untuk mengenai suatu masalah eksternal dan internal. Dengan segala pertimbangan yang ada, nilai pelajaran didapatkan oleh adaptasi tersebut menjadi pola asumsi dasar sebagai anggota yang baru saja menyelesaikan dan memahami cara yang benar. Nah, di sini pun saya akan menjelaskan tentang fungsinya. Apa sih fungsi budaya organisasi itu? Fungsi budaya organisasi yang paling pertama itu adalah memiliki peranan yang kuat dan mendefinisikan batasan-batasan yang sangat berarti dan dapat membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Nah, misalnya di budaya organisasi terdapat seorang karyawan, misalnya A harus mencapai target 100% seperti itu dalam perusahaan tersebut. Mungkin di budaya organisasi B atau C itu berbeda karena memiliki target itu yang berbeda. Jadi tidak selalu sama budaya organisasi tersebut dalam suatu organisasi, sehingga inilah yang membedakan antara organisasi A, B atau C. Yang kedua, fungsi budaya organisasi itu membantu kita dalam menciptakan rasa identitas bagi seluruh anggota organisasi. Nah, sebagai contoh, budaya organisasi A sangat menekankan kedisiplinan itu benar-benar diterapkan di anggotanya. Nah, maka dari anggota-anggota organisasi A tersebut memiliki rasa identitas bahwa mereka adalah orang-orang yang saling disiplin. Seperti itu. Selain itu, fungsi budaya organisasi juga akan mendorong para anggota-anggotanya untuk mengedepankan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi mereka, agar mereka sadar bahwa kepentingan bersama dalam organisasi tersebut adalah harus diprioritaskan daripada kepentingan perseorangan atau individu, seperti itu. Nah, fungsi ini juga dapat menjadikan mekanisme akal kontrol yang memandu membentuk sikap dan perilaku karyawan agar para karyawan tersebut bersikap dengan baik dan benar, agar kinerjanya juga baik dan benar pada perusahaan tersebut. Nah, itulah penjelasan saya. Dari pengertian di atas, menurut saya itu budaya organisasi dapat membentuk dan meningkatkan konsisten dan menyelesaikan konflik sehingga tujuan perusahaan akan lebih dicapai dengan cara yang efisien dan efektif, seperti itu. Nah, secara spesifik itu membantu menciptakan rasa memiliki terhadap organisasi, menciptakan jati diri terhadap anggota organisasi, dan menciptakan keterikatan emosional antara organisasi karyawan dan keterlibatan di dalamnya. Dan membantu menciptakan juga stabilitas organisasi yang sebagai sistem emosional dan menentukan pola pedoman perilaku pada orang tersebut. Nah, dengan demikian budaya organisasi sangat berpengaruh kuat terhadap para perilaku para anggotanya. Ya, mungkin itu saja penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.